Dari jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika dari SDIT At-Taqwa Gumawang, perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya akan coba memaparkan mimpi besar saya di tahun 2045 yang saya beri judul Quality Education Toward Golden Generation 2045 based on EISQ, yang melatar belakangi pembentukan generasi emas di tahun 2045. 1. Visi Indonesia tahun 2045. 2. Pendidik dan pendidikan harus berkualitas. Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang keempat, Standar Mutu JSIT. Dan yang kelima, potensi peserta didik berlandaskan EISQ. Dari latar belakang tadi, dapat kita ambil rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh EISQ terhadap pengembangan peserta didik? Yang kedua, bagaimana Grand Design Pendidikan tahun 2045 menuju generasi emas? Tujuannya adalah kita mengetahui pengaruh EISQ terhadap pengembangan peserta didik, dan yang kedua, kita mengetahui Grand Design Pendidikan tahun 2045 menuju generasi emas. Manfaat yang didapatkan dari mimpi besar saya di tahun 2045, yang pertama, sebagai bahan acuan pemerintah dalam merancang model pendidikan generasi emas. Yang kedua, bahan acuan dalam menerapkan EISQ untuk mempersiapkan generasi emas. Dan yang ketiga, sebagai bahan informasi wali murid peserta didik yang anaknya disekolahkan di SDIT At-Taqwa Gumawang. EISQ merupakan pendidikan karakter yang berfokus pada sikap, pola pikir, komitmen, dan kompetensi berbasis kecerdasan. Hal ini perlu diterapkan pada suatu jenjang, terutama di SDIT At-Taqwa Gumawang. Kenapa? Karena hal ini berpengaruh menunjang kualitas pendidikan, karena dari EISQ akan melahirkan generasi-generasi emas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, potensi peserta didik yang perlu dikembangkan diantaranya: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, sehat. Yang keempat, berilmu. Yang kelima, cakap. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, mandiri. Yang kedelapan, demokratis. Dan yang kesembilan adalah bertanggung jawab. Dari penerapan EISQ dalam pendidikan diharapkan mampu menciptakan generasi berkarakter sesuai dengan JSIT, lebih percaya diri, lebih menguasai emosional, mampu beradaptasi, dan mampu menguasai teknologi. Hal ini sejalan dengan SKL JSIT Indonesia yang digabungkan menjadi 7 muasofat atau standar kelulusan menjadi JSIT Indonesia. Yang pertama adalah akidah yang lurus. Yang kedua, ibadah yang benar. Yang ketiga, berkepribadian matang dan berakhlak mulia. Yang keempat, pribadi yang bersungguh-sungguh. Yang kelima, membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Yang keenam, berwawasan luas. Dan yang ketujuh, memiliki keterampilan hidup. EISQ terbagi menjadi IQ, EQ, dan SQ. IQ sendiri dikenal dengan kecerdasan intelektual, yakni kemampuan menyelesaikan berbagai masalah dan menghadapi tantangan. Yang kedua adalah EQ, Emotional Quotient, merujuk pada kemampuan untuk mengendalikan emosi diri dan menyesuaikan diri. Dan yang ketiga adalah SQ atau Spiritual Quotient, merujuk pada sifat-sifat mulia dan nilai kemanusiaan. Sehingga menggunakan EISQ dalam pengembangan potensi diri, diharapkan peserta didik mampu cerdas dalam pola pikir, emosional, dan spiritual.
Peran pendidik juga sangat menentukan keberhasilan dalam pengembangan potensi peserta didik melalui EISU. Hal ini disebabkan karena pendidiklah yang pertama kali akan berinteraksi dengan peserta didik. Selain itu, tugas pendidik yang utama adalah memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada peserta didik. Berdasarkan data dari Standar Mutu JSIT, setidaknya seorang murabi itu harus memiliki 5 profil. Yang pertama adalah mu'alim atau cerdas intelektual, yang kedua adalah mu'aji atau cerdas spiritual, yang ketiga adalah musyrif atau cerdas emosional, yang keempat adalah mu'adib, cerdas moral dan sosial, dan yang kelima adalah mudarrib, cerdas kinestetik. Kita dapat mengambil hikmah dari kisah Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda yang mampu menaklukkan kota Konstantinopel. Beliau berguru dengan seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Saat mengajar, Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani memiliki sikap yang sangat tegas, berani memberi peringatan dan selalu memotivasi, serta tentunya istiqomah dalam beribadah. Hal ini menandakan bahwa peran pendidik sangat besar untuk kesuksesan dari suatu generasi. Berdasarkan kitab Ta'limul Muta'alim, pada pasal 3 tentang bab cara memilih guru, setidaknya ada 5 kriteria tentang memilih guru. Yang pertama adalah warok, yang kedua adalah berusia, ini dikarenakan sudah memiliki pengalaman yang cukup lama. Yang ketiga adalah santun, yang keempat berbudi luhur, dan yang kelima adalah penyabar. EISU dapat diterapkan di kegiatan ekskul. Contohnya, di SD IT At-Taqwa Gumawang telah menerapkan EISU di ekskul Baitul Quran dan ekskul robotik. Ekskul Baitul Quran ditunjukkan untuk peserta didik yang memiliki bakat dan minat. Dan ekskul robotik merupakan salah satu bentuk untuk mengenalkan teknologi kepada peserta didik agar di masa mendatang dapat beradaptasi dengan baik dalam mengikuti perkembangan zaman. Jadi, program yang kami tawarkan untuk menuju generasi emas tahun 2045 adalah ITP, Islamic Technology Program. Islamic Technology Program terdiri dari 1. Al-Quran melalui Baitul Quran, yaitu program untuk memperdalam Al-Quran, di antaranya membaca, memahami, menghafal, menulis, menerjemahkan, mendikte, dan mengasah kemampuan dengan menulis kaligrafi. Yang kedua, bilingual program, yaitu program 2 bahasa internasional, bahasa Inggris dan bahasa Arab, untuk menyiapkan generasi menghadapi tantangan zaman menuju generasi emas. Dan yang ketiga adalah robotik program yang dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler unggulan yang ada di SDIT At-Taqwa Gumawang. Dan ekskul ini merupakan ekskul satu-satunya dan baru ada pertama di Kabupaten Oku Timur. Dari program ITP atau Islamic Technology Program, diharapkan siswa mampu dan telah siap memasuki generasi emas di tahun 2045. Program ini sangat bermanfaat karena dapat menunjang peserta didik menuju generasi emas. Program ITP tersebut dapat dimulai dari kelas 1 SDIT At-Taqwa Gumawang dengan melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, siswa kelas 1 sampai dengan kelas 2 akan disaring bakat dan minatnya pada bidang apa. Siswa kelas 1 sampai dengan kelas 2 belum ada ekstrakurikuler. Namun, kegiatan ITP tersebut dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran. Tahapan kedua, siswa kelas 3 dan kelas 5. Setelah kita melalui penyaringan di kelas 1 dan kelas 2, saatnya kelas 3 dan kelas 5 diikutsertakan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dan tahapan yang ketiga, yaitu kelas 6, akan diintenskan melalui atau merujuk ke standar mutu JSIT. Karena di dalam buku standar mutu JSIT sudah mencakup ke semua termasuk program ITP. Dan program ini juga akan dimasukkan ke dalam One Day Live in School. Berdasarkan grand design yang telah saya paparkan tadi, dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama adalah EISU sangat berpengaruh terhadap pengembangan potensi peserta didik, terutama dalam pengembangan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.
Yang kedua, Grand Design Pendidikan tahun 2045 untuk generasi emas berlandaskan EIS2 dengan menggunakan Islamic Technology Program. Dan yang terakhir adalah saran. Bagi sekolah yang akan menerapkan EISQ agar dapat diterapkan secara maksimal terutama di SD ITA Takwa Gumawang, maka perlu dukungan dari semua sivitas akademika, baik itu pendidik dan peserta didik. Demikianlah tadi pemaparan saya tentang Grand Design menuju generasi emas tahun 2045. Saya Atika, perwakilan dari Sumatera Selatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, my name is Safida Qureshi. I'm from SD Takwa Gumawang. I'm in 6th grade. I want to describe my mom. My mom is very beautiful woman. Her name is Imas Atika. Her tall 148 centimeters and her weight is 59 kilograms. She has black and wavy hairs. She has pointed nose and sweet smile.